Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Pak Taufik, Guru Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang uji turunan kedua untuk menentukan maksimum, minimum, dan titik belok dari fungsi trigonometri. Nah, perhatikan grafik ini anak-anak. Ya, grafik ini kita perhatikan. Ini ada titik A, yaitu A, FA, titik B, B, FB, titik C, C, FC, dan titik D, D, FD. Pada titik A, ini disebut dengan titik balik maksimum atau titik maksimum. Ciri-cirinya adalah ini stasioner, ya. Jadi garis singgungnya itu mendatar. Atau garis singgungnya ini gradiennya 0 atau F aksen X-nya sama dengan 0. Jadi ini stasioner atau F aksen X-nya sama dengan 0 pada saat X sama dengan A di sini. Ya, ini gradiennya mendatar. Kemudian kecekungannya, lihat nih. Kecekungannya ini menghadap ke bawah. Maka disebut dengan cekung ke bawah, atau ini garis singgungnya di sini. Garisnya ini adalah di bawah dari garis singgung atau disebut dengan cekung ke bawah. Kemudian, jadi titik balik maksimum ciri-cirinya adalah F aksen X sama dengan 0 atau stasioner, dan cekung ke bawah atau F double aksen X kurang dari 0. Jadi pada saat X sama dengan A, jika F aksen X sama dengan 0 dan F double aksen X kurang dari 0, pada saat X sama dengan A, maka disebut dengan titik balik maksimum. Jadi nanti kita tidak usah uji plus min ya. Cukup dengan F aksen dan F double aksen saja. Kemudian di titik B, yaitu B, FB ini disebut dengan titik belok. Ciri-cirinya adalah ini stasioner, mendatar di sini. Garis singgungnya mendatar. Kemudian ini adalah berada pada perubahan kecekungan ini. Dari semula adalah cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Ini perubahan kecekungan. Maka disebut dengan titik belok. Jadi kalau atau boleh dituliskan F aksen X sama dengan 0 dan F double aksen X sama dengan 0 pada X sama dengan B ini disebut dengan titik belok. Kemudian di titik C, ini C, FC, kita lihat ini stasioner atau F aksen X-nya sama dengan 0. Kemudian ini cekungnya ke atas. Ya, cekungnya ke atas atau F double aksen X-nya lebih dari 0. Ya. Jadi kalau F double aksennya lebih, X-nya lebih dari 0 dan F aksen X-nya sama dengan 0 pada X sama dengan C, maka disebut dengan titik balik minimum. Ini ciri-cirinya ya. Kemudian di titik D, ini disebut dengan titik belok. Karena ini stasioner di sini F aksen X sama dengan 0. Dan ini adalah perubahan kecekungan atau F double aksen X-nya sama dengan 0 pada saat X sama dengan D di sini. Disebut dengan titik belok. Ya, jadi kalau maksimum F aksen X-nya 0, F double aksen X-nya adalah kurang dari 0, ini maksimum. Kalau F aksen X-nya 0 dan F double aksen X-nya 0 adalah positif atau lebih dari 0, itu berarti minimum. Kemudian kalau F aksen X-nya 0 dan F double aksen X-nya 0 ini adalah titik belok. Kita ambil contoh. Dengan menggunakan uji turunan kedua, carilah titik maksimum dan minimum fungsi trigonometri Fx sama dengan X ditambah sin 2X pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Caranya adalah dari Fx sama dengan X plus sin 2X, tentukan turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertamanya F aksen X sama dengan X menjadi 1, sin 2X menjadi 2 cos 2X. Kita ingat sin AX turunnya adalah A cos AX. Kalau
cos AX, turunannya nanti adalah min A sin AX. Jadi X jadi 1, sin 2X jadinya 2 cos 2X. Kemudian turunan kedua atau F double aksen X. 1 turunnya adalah 0. Cos 2X adalah min 2 sin 2X dikali 2 jadinya min 4 sin 2X. Jadi F double aksen X-nya sama dengan min 4 sin 2X. Tahap yang kedua, langkah kedua, kita cari syarat stasioner, yaitu F aksen X sama dengan 0. Jadinya 1 plus 2 cos 2X ini sama dengan 0. Satunya pindah ke kanan. Jadi 2 cos 2X sama dengan min 1. Duanya pindah ke kanan karena ini kali, pindah kanannya jadi bagi. Kalau ini 1, pindah kanannya kalau tambah, karena tambah jadinya min 1. Jadi 2 cos 2X sama dengan min 1. Jadinya kalau cos 2X-nya sama dengan min 1 per 2. Nah, cos berapa yang hasilnya min 1 per 2? Yaitu cos 120 derajat. Jadi cos 2X sama dengan cos 120 derajat. Kita ingat kalau cos X sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya ada 2. 1, X sama dengan alfa ditambah N kali 2P. Dan X sama dengan min alfa kali ditambah N kali 2P. Atau X sama dengan alfa ditambah N kali 360 derajat. Dan X sama dengan min alfa ditambah N kali 360 derajat. Jadinya 2X sama dengan 120 derajat ditambah N kali 360 derajat. Atau 2X sama dengan min 120 derajat ditambah N kali 360 derajat. Semuanya kita bagi 2 untuk memudahkan. Jadinya 2X-nya jadi X sama dengan 120 derajatnya bagi 2 jadi 60 derajat. 360 derajat bagi 2 jadi N kali 180 derajat. Atau X sama dengan ini jadinya 2X jadi X sama dengan min 120 derajat jadi min 60 derajat ditambah N 360 derajat jadi N kali 180 derajat. Kemudian karena di sini mintanya adalah X-nya 0 sampai 180, kita coba untuk N sama dengan 0 dulu. Kita peroleh 180 kali 0 adalah 0. Jadi X sama dengan 60 tambah 0 atau X sama dengan 60 derajat saja. Kemudian yang di sini kalau N-nya 0 berarti min 60 ditambah 0 sama dengan min 60. Tidak memenuhi. Kita coba berikutnya untuk N sama dengan 1. Jadi ini jadinya 1 kali 180 derajat. Jadinya 180 derajat dengan min 60 derajat jadinya 120 derajat. Jadi untuk N sama dengan 1 adalah 120 derajat. Kalau ini untuk N sama dengan 1 jadinya 180 plus 60 jadi 240. Melebihi dari ini. Tidak memenuhi. Kalau ini N-nya sama dengan 2 jadi 360 ditambah min 60 jadinya adalah 300 derajat, tidak memenuhi. Karena mintanya 0 sama 100 sampai 180. Yang memenuhi adalah X sama dengan 60 derajat dan X sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian X sama dengan 60 derajat ini kalau bukan sudut nanti diubah ke Pi per 3. Dari mana Pi per 3? Jadi dari 60 per 180 kali Pi atau sepertiga Pi. Ini juga diubah ke Pi. Jadinya 120 per 180 kali Pi atau 2 per 3 Pi. Sehingga ini kita masukkan ke sini nilai stasionernya ke Fx ya. Jangan ke F aksen atau F double aksen. Ke Fx. Fx sama dengan X plus sin 2X. Ya. Jadi F 60 derajat sama dengan 60 derajat ditambah sin 2 kali 60 derajat atau 120 derajat. 60 derajat ditambah sin 120 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Nah, yang sudut jadinya adalah setengah akar 3 sin 120 derajat. Yang ini 60 derajat tanpa sin atau cos ubah dalam bentuk pi jadinya pi per 3. Kemudian yang 120 derajat masukkan ke X plus sin 2X jadinya 120 derajat plus sin 2 kali 120 derajat atau 240 derajat. Sin 240 derajat berapa? Min setengah akar 3. 120 derajatnya ini kita ubah ke dalam pi jadinya 2pi per 3. Sehingga hasilnya adalah 2pi per 3 dikurangi setengah akar 3. Sehingga
setelah ketemu tadi, nilai stasionernya adalah 60 derajat, pi per 3 plus setengah akar 3, dan ini 120 derajat nih ya, maaf bukan 60, ini harusnya 120 derajat, jadinya 2pi per 3 min setengah akar 3, maka titik stasionernya yang pertama ini 60 derajat, pi per 3 plus setengah akar 3, dan yang kedua adalah ini jadinya 120 derajat, ini bukan 60 ya, 120 derajat, 2pi per 3 min setengah akar 3. Setelah ketemu titik stasionernya, kita tentukan maksimum atau minimum dengan uji turunan kedua, yaitu F double aksen X sama dengan min 4 sin 2E. Kita masukkan saja 60 derajat, nih dari sini 60 derajat, masukkan ke min 4 sin 2 kali 60, jadi 120 derajat. Sin 120 derajat berapa? Setengah akar 3 kali min 4, sama dengan min 2 akar 3. Yang penting tandanya ini. Min berarti kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, minimum atau maksimum, anak-anak? Oke, kalau kurang dari 0 adalah maksimum. Oke, yang 120 derajat, masukkan ke sini min 4 sin 2X. Min 4 sin 2 kali 120 atau 240. Sin 240 berapa? Min setengah akar 3 dikali min 4, jadinya 2 akar 3. Tandanya ini berarti plus atau lebih dari 0. Kita ingat kembali, kalau lebih dari 0 ya, berarti minimum. Betul sekali. Jadi yang ini adalah maksimum, yang kurang dari 0 maksimum, yang lebih dari 0 nanti adalah minimum. Sehingga kita simpulkan titik ini 60 derajat, pi per 3 plus setengah akar 3 adalah titik balik maksimum. Karena apa? F double aksennya ini kurang dari 0. Dan titik 120 derajat, 2 pi per 3 min setengah akar 3 merupakan titik balik minimum karena F double aksen X-nya lebih dari 0. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.